Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang transaksi value terbesar ya, yang masih bagus, yang potensial untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi pada saat saya bahas ini tanggal 4 November 2025 ya, hari Selasa ya. Sebentar lagi sesi satu break ya. Jadi tujuannya setelah saya bahas, kalau yang berminat sebelum penutupan, kalau yang saya bahas bagus ya Anda bisa buy ya sesuai dengan pembahasan. Yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau mau average up lagi di mana nanti saya bantu kasih acuannya ya kira-kira kalau mau tambah lagi. Jadi ini berdasarkan opini pribadi, bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual, bukan analisa saham ya seperti itu ya, hanya opini saham. Ini saya tekankan di depan. Karena peraturan OJK melarang ya untuk influencer untuk memberikan rekomendasi saham kecuali kalau dia ada sertifikasi mungkin technical certification gitu ya. Atau analis di sekuritas gitu ya. Jadi boleh memberikan analisa saham. Cuman saya bilangnya opini karena opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 3. Jadi ini kenapa penting karena saya tekankan di depan ini supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari ya seperti itu ya. Memang sifatnya biasanya disclaimer ya seperti itu ya. Cuman saya biasanya selalu bertanggung jawab apa yang saya katakan ya seperti itu ya. Jadi saya nggak ada niat jahat. Jadi di hukum itu yang penting adalah ada nggak mens reanya atau niat jahatnya ya. Sepertinya misalnya saya bahas suatu saham yang nggak liquid ya. Saya bahas sebelumnya, kemudian saya pom-pom istilahnya dalam tanda petik ya. Kemudian, oh ini sahamnya bagus, bakalan ke sini naik, bakalan bisa cuan banyak gitu ya. Padahal sahamnya kurang liquid sehingga saya borong sendiri. Nah, kemudian saya sharekan di grup saya, kemudian banyak yang borong, kemudian akhirnya saya jualan. Akhirnya harganya turun drastis karena sebelumnya nggak liquid ya. Itu niat jahat. Karena sudah ada pernah kejadian sebelumnya influencer itu seperti itu ya. Jadi saya nggak punya niat jahat. Yang saya bahas itu murni berdasarkan teknikal. Jadi kalau MA20-nya mengarah ke atas, umumnya masih bagus. Apalagi kalau harga sahamnya masih di atas MA20-nya ya, seperti itu ya. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi saya nggak mau menyesatkan orang lain. Saya maunya member saya sukses ya. Bahkan kalau bisa lebih sukses dari saya juga senang ya seperti itu. Jadi saya bukan jadi influencer yang sukses karena membernya ya. Gara-gara apa followernya banyak, terus ada endorsement, terus ada ads revenue dan lain-lain ya. Sehingga saya sendiri sukses enggak ya. Saya maunya Anda itu lebih sukses. Karena kalau saya bisa membuat Anda sukses, berarti saya itu orang yang sukses. Karena bisa menciptakan orang yang sukses ya, seperti itu. Jadi ada juga yang komen, Pak Sunar kita sukses bersama. Ayo bersama, oke ya. Yang penting adalah di saham itu yang penting kuncinya hanya tiga ya. Sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu. Jadi kalau nggak sabaran, umumnya nggak cocok di saham. Kalau nggak fokus juga nggak cocok di saham. Apalagi kalau nggak disiplin, biasanya juga nggak cocok di saham. Nah, jadi kunci sukses di saham itu hanya tiga aja, sabar, fokus, dan disiplin ya, seperti itu. Jadi saya akan sharekan dulu chartnya atau grafiknya. Yang pertama, eh, yang saya bahas adalah untuk saham PTRO ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat PTRO ini yang langganan live alert harusnya sudah ada sebelumnya alertnya ya. Nah, kalau kita lihat memang dia masih sideways di range 6.500 sampai 7.500. Dia testing area resistennya sekitar 7.500 sampai swing hanya di sini sebelumnya 7750. Jadi strateginya kita bisa ikut lantai bangunan berikutnya 7750 ke atas ya kita buy ya atau menjelang penutupan selama dia bertahan di atas 7500 yang mau buy silakan target price terdekatnya di 8500. Jadi untuk PTRO ini apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Nah, Pak Sunar ini kan sideways. Apakah ada kemungkinan dia pullback? Ya bisa aja karena sebelumnya dia pullback lagi dua kali di sini ya. Tapi saya sih cenderungan Anda bisa ikut lantai bangunan sekalian ya. Jadi tunggu breakout ke atas 7750 Anda buy, targetnya 8500 atau tunggu area buy on weakness ini sudah saya gambarkan 6500 paling bawah di 5675. Kalau yang sebelumnya saya gambarkan yang tiga kotak ini paling bawah ya jangan diikuti karena terlalu bawah. Karena kalau saham-saham sudah naik di atas, Anda jangan belinya di paling bawah karena kalau di paling bawah nanti uptrendnya selesai. Ceritanya Anda ke bagian cuci piringnya ya. Sahamnya sudah downtrend, ya nanti anak bagian cuci piringnya istilahnya seperti itu. Jadi beli saham itu nggak harus selalu di harga paling bawah. Yang penting adalah trennya masih bagus. Ya saat ini trennya untuk PTRO ini masih sideways di atas. Jadi Anda bisa ikut lantai bangunan berikutnya ya. Jadi trading range itu ibaratnya lantai bangunan. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga ya seperti itu. Jadi Anda saat ini kan lantai misalnya ini ya saya gambarkan ya. Ini lantai satu, ini lantai dua, ini lantai tiga.
Jadi sekarang masih testing lantai atapnya lantai 2 ya, menuju ke lantai 3. Jadi sekalian ikut lantai bangunan berikutnya atau kita tunggu di lantai 2 yang bawahnya di sini 6.500. Kalau turun jangan langsung buy ya. Saya sering sebutkan, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya. Saya tidak pernah punya niat jahat untuk memberikan saran untuk eh, buy kalau dia downtrend ya, apalagi kalau downtrendnya masih kuat. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya, biasanya masih bisa buy lagi kalau dia breakout naik ke atas. Nah, kalau tiba-tiba dia dibanting ke bawah, ya itu bukan salahnya analisa kita, karena kita memang nggak bisa mengatur marketnya. Bukan berarti kita menyalahkan marketnya, enggak ya. Kita nggak bisa menyalahkan marketnya juga. Ya. Yang penting adalah disiplin pasang trade stop dan stop loss sesuai dengan trading plan masing-masing. Ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi tinggal Anda pasang aja smart order ya kalau di KB Valburi ya. Saya pakai KB Valburi atau CP kodenya yang berminat buka. Nah, Anda bisa hubungin saya langsung ya. Kalau untuk pembukaan rekening saya punya sertifikasinya WPPE ya. Jadi saya bisa mengarahkan untuk pembantuan pembukaan rekening ya. Itu saya ada sertifikasinya. Jadi saya punya istilahnya punya hak secara hukum lah ya untuk membantu pembukaan rekening saham atau pembukaan rekening efek ya. Kalau Anda misalnya belum punya di sekuritas atau barusan mulai itu bisa saya pandu ya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk brand. Brand ini ya dia masih sentimen mengenai reshuffle MSCI ya. Karena dia dimasukkan jadi brand ini termasuk yang diuntungkan. Nah di sini area buy weakness untuk brand sudah pernah saya gambarkan ada tiga ya. 7850, 8500 dan 9350 yang terakhir ya. Jadi ini sudah berhasil naik ke atas 9350. Yang rajin nonton mencatat harusnya sudah buy mulai dari 8500 ke atas atau setidaknya yang terakhir ini ya. 9350 kita lihat menjelang penutupan selama dia bertahan di atas 9350 dia masih bisa ke target price berikutnya 10.200, 10.050 dan 11.400. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, memang di sini area resisten ya. Kita lihat, oh ini gagal Pak Sunar turun, ini juga gagal. Ini 1 2 hari naik, kemudian dia sideways, kemudian dia turun. Nah, Anda kalau takut Anda bisa buy weakness di 8.500 atau buy-nya bertahap aja. Atau kalau masih takut-takut ya pilihan ketiganya pilih saham yang lainnya ya seperti itu. Jadi gampang ya. Sudah sering saya sebutkan kurang lebih cukup. Berikutnya untuk WiFi atau WiFi, ini kalau kita lihat area buy migran sudah saya gambarkan. Ini boleh buy menjelang penutupan selama dia bertahan di atas 3030. Sebenarnya untuk WiFi ini kesempatan untuk buy migran ya. Target price dekatnya 3.500, 3.800 sampai 4.200. Paling bawah kalau mau buy migran lagi di 2730 ya. Kalau mau tunggu di bawah lagi. Tapi buy migran itu kalau turun jangan langsung buy ya. Seperti ini dia turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas garis yang sudah saya berikan atau di atas MA20-nya lagi ya kita boleh boleh buy ya kalau mau tunggu di bawah. Tapi kalau mau buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap. Dia masih sideways ya. Cukup menarik kalau mau buy minus di area sideways-nya di sini. Ya, memang volumenya di sini agak kecil ya. Ya, seperti itu. Tapi disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing. Kalau kita lihat ini volumenya menurun ya. Nah, saya itu fokusnya di price action-nya, di trennya. Volume biasanya untuk konfirmasi atau untuk sizing istilahnya ya. Jadi kalau volumenya dia cenderung rendah di bawah rata-rata 5 harinya, ya kita masuk porsinya jangan terlalu banyak. Ya kalau sudah mulai naik volumenya kita berusaha tambah. Apalagi kalau dia breakout lagi ke atas, ya kita berusaha tambah. Jadi untuk WiFi ini saya sarankan sih bertahap aja jangan terlalu agresif karena volumenya masih mengecil ya. Ya seperti itu ya. Wah, lebih cukup. Berikutnya IMPC ini masih memang masih sideways tapi ini cukup menarik ya. Jadi kita sudah lihat sudah naik lagi ke atas SMA20-nya, dia akan menguji area resistennya di sini kurang lebih sekitar 2750. Nah, berikutnya lagi setelah 2750 maka kurang lebih sekitar area 3300-an atau 3250 lah saya kasih ya. Di sini ya. Jadi Anda mau buy tunggu naik ke atas 2750, Anda tambah lagi atau average up ya. Sebenarnya selama bertahan di atas MA20-nya masih oke lah, Mas. Bagus lah. Ya seperti itu. Jadi menjelang penutupan nanti kalau dia bertahan di atas 2550 Anda boleh buy. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 2750 atau naik ke atasnya 2880 Anda tambah lagi atau average up target price-nya di 3250. Jadi untuk EMPC ini masih sideways masih cenderung cukup bagus ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Toba. Toba ini sebenarnya belum buy. Walaupun hijau ya, belum buy. Karena apa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Walaupun dia masih di atas MA200-nya dan MA200-nya mengarah ke atas. Tetapi ini sebenarnya masih belum buy. Saran saya kalau mau buy tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 955. Ya, seperti itu. Kok nggak sekarang Pak Senar? Karena ini masih nanggung.
Masih satu candle kita belum tahu ya. Memang ada kenaikan volume, cuman kalau misalnya ngotot mau buy curi start, coba-coba ya mungkin buy-nya bertahap aja, tunggu nanti menjelang penutupan kalau dia berhasil naik ke atas 865 kita baru sampai. Tapi kalau belum berhasil naik ke atas 865 ya kita jangan buy. Lebih amannya tunggu ke atas 955 aja. Ya ini sesi satu break ya. Tanggal 4 November 2025 sekarang hari Selasa ya. Ini barusan break ya. Waktu Indonesia bagian Barat jam 12. Jadi banyak ke atas ya. Beli saham memang nggak harus selalu di harga paling bawah. Kadang-kadang kita belinya ke atas itu tujuannya untuk konfirmasi. Ya, bukan berarti saran saya sarankan atau nyuruh beli di atas enggak. Ya, beli agak ke atas sendiri itu untuk konfirmasi bahwa trennya sudah mulai bagus ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini masih belum. MA20 artinya masih mengarah ke bawah. Ya, jadi baiknya bertahap aja paling aman tunggu naik ke atas 955 walaupun sudah hijau candlenya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya Telkom secara laba bersih memang ada penurunan sedikit, cuman di sini price actionnya sudah saya bahas sebelumnya. Area buy weakness sudah saya gambarkan ada dua ya, 2930 sampai 3000 ini sudah kena ya, atau yang paling terdekat ini kan 3200 ya. Jadi kalau Anda rajin mencatat harusnya sudah buy 3200 di sini ya. Jadi memang em, kalau misalnya Anda lagi sibuk nggak pantau market setiap saat, Anda bisa berlangganan live alert. Jadi saya ada tools live alert ya, itu lewat Telegram private channel nanti kalau ada saham yang bagus dia akan memberikan alert ya seperti itu ya. Anda tinggal lihat aja pilihan saham-saham yang Anda dalam watchlist yang mana jadi Anda berdasarkan Sunar Superseed ya jadi Anda bisa lihat Sunar Superseed juga tiap hari jadi kalau dia bagus ada alertnya ya Anda boleh buy ya jadi live alert itu real time ya Anda nggak perlu mantau market setiap hari memang berbayar tapi bayarnya murah banget sih kalau dihitung satu hari hanya sekitar 4.000 rupiah ya seperti itu. Kalau misalnya belum siap em, atau ngapain nggak kasih Pak Sunar duit ya, eh, ya Anda bisa pakai Sunar Superseed atau eh, kalau misalnya Anda rajin pencatat apa yang saya bahas di video garis-garisnya ya, nah Anda siapkan buku seperti ini ya, em, buku kecil ya, nah catat aja. Itu saya rasa Anda bisa cuan ya seperti itu ya. Jadi nggak harus berlangganan ke saya nggak harus ya seperti itu. Jadi optional lah. Kalau yang penting adalah ya sabar, fokus, dan disiplin ya. Kalau anda nggak disiplin mencatat susah ya seperti itu. Jadi harus tahu garis-garisnya. Trading itu gampang, sudah ada garis-garisnya kan tinggal diikutin aja. Apalagi saya sudah kasih rahasianya yang paling gampang MA20. MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 umumnya bagus ya. Seperti ini, bagus kan? Telkom ya. Nah kalau dia breakout, memang ini resisten. Tapi seringkali saya sebutkan, resisten itu jangan sampai dijadikan tembok ya. Yang membatasi kita untuk jual lebih banyak lagi. Contohnya, oh Pak Sunar, ini pullback loh sebelumnya. Saya turun di bawah, di sini 3.000 ya boleh aja. Nah, memang sebelumnya dia gagal dia pullback ya, atau 3.200. Tapi kali ini kalau dia breakout naik ke atas 3.480 belum berarti bukan berarti dia pasti turun lagi nggak. Bisa saja dia ikut lantai bangunan berikutnya dengan target price-nya di 3.700. Jadi terserah Anda, Anda bisa buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy weakness di 3.200, 3.280 ya. Atau paling bawah di 3.000 sampai 2.930. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya baru sampai. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah rebound mantul ke atas garis saya Anda baru sampai. Ya seperti itu. Yang penting MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Kalau masih mengarah ke bawah biasanya jangan terlalu banyak. Buktinya di sini ya, dia masih mengarah ke bawah, dia naik, dia turun lagi, bahkan lower low. Tapi kalau sudah mulai mengarah ke atas, ya sudah naik ya, jadi kita boleh buy, masih bisa cuan kan 3.200 di sini sampai 3.400-an ya. Kurang lebih cukup ya. Nah, sebelumnya ada tanya saya, Pak Sunar, dari sekian banyak yang Pak Sunar bahas itu, Pak Sunar ikutan beli tak? Seperti itu ya. Terus terang aja enggak? Ya seperti itu. Saya dari dulu tahun 2013 sampai sekarang itu saya sukanya di saham perbankan, big banks ya. ASI, big banks ya. Dulu favorit saya Telkom, tapi sekarang saya lebih ke Astra eh, sama big banks. Jadi kebanyakan yang saya saham memang yang saya bahas nggak semuanya saya buy. Ya bukan berarti jelek enggak. Ya memang saya itu orangnya agak konservatif artinya favorit saya sukanya yang itu-itu aja ya seperti itu. Jadi saya fokusnya ke sana. Kak. Misalnya perbankan terakhir ada buyback misalnya masih dia sekarang sudah mulai naik ya BBRI ya BBCA ya BMRI BPNI sudah naik tapi masih belum ya masih belum cuan banyak lah cuannya masih sedikit ya saya masih tunggu aja ya apalagi nanti sampai pembagian dividen masih bagus ya big banks ya ya seperti itu cuman masih lesu ya jadi nggak harus ngikutin saya ya makanya seperti itu ya jadi yang saya bahas bukan berarti saya mesti buy nggak ya seperti itu ya.
Yang penting adalah Anda jangan lupa mencatat, sabar, fokus, dan disiplin. Ya, itu kata kuncinya. Ya, untuk koin ini masih sideways ya. Jadi kalau mau buy boleh aja. Nanti kalau naik ke atas garis ke 2650 ke atas, Anda boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 3000 tambah lagi target price berikutnya 3500 sampai 4000. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk koin. Berikutnya untuk Raja, area buy omnibusnya 3800, kemudian 4200. Kalau dia naik lagi ke atas 4200, target price berikutnya 4500 dan 4930. Jadi banyak bertahap aja, ini masih di bawahnya MA20-nya. Jadi walaupun dia rebound mantul ke atas, buy-nya jangan terlalu agresif ya. Memang ini sudah masuk area buy omnibus ya, yang paling bawah di sini ya. Jadi banyak bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya. Jangan di average down ya, seperti itu. Karena kalau MA20-nya masih sideways gini tapi candlenya masih di bawahnya, itu berarti trennya dia masih belum kuat naik ke atas. Ya, uptrendnya belum terkonfirmasi pasti ya. Ya masih barusan tahap awal lah. Ya, tapi kesempatan untuk buy on gas. Ya walaupun memang rubuhnya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA rubuhnya, tapi MA rubuhnya ini turunnya nggak terlalu tajam. Jadi kesempatan untuk buy on gas. Asalkan Anda lihat 3800 atau swing low-nya di sini 3750. Selama bertahan di atasnya itu, saya rasa untuk Raja masih ada potensial untuk naik lagi ke atas target price dekatnya 4900-an. Ya sampai 5000-an lah ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Eh, Berikutnya BBNI ini masih bagus ya. Ini memang resisten 4540 sampai 4600. Ya ini resistennya kuat banget ya. Cuman saya sering sebutkan, kalau kita lihat mundur ke belakang, Pak Sunar ini resistennya kuat banget loh ini sampai 1 tahun lebih loh ini gagal bertahan di atasnya 4600. Cuman saya ingatkan, Anda jangan kaku. Artinya kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal ya. Dan nanti saya sampai nanti agak beranggapan, oh ini pasti tunggu aja di bawah. Ya boleh sih kalau Anda mau buy gas tunggu di bawah 4270 atau 4020 ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Tapi kalau nggak dikasih, Anda bisa ikut rantai bangunan berikutnya 4600 ke atas atau 4540 ke atas. Baiknya bertapa aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Yang penting adalah panjang trailing stopnya atau stop lossnya. Walaupun ini resistennya lumayan kuat ya, naik nggak lama lagi turun, ya jangan terlalu kaku. Jangan sampai analisa teknikal resisten dibuat sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa aja dia bangkit sampai harganya 5000. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atas 4020 atau di sini swing low-nya di sini agak jauh 4000 ya, itu dia masih ada potensi untuk bangkit ke 5000. Ya, mungkin sampai pembagian dividen tahun depan. Apalagi kalau misalnya full year-nya dia bagus, ya BBNI saya rasa sih 5000 nggak susah. Ya masih bisa 10% lah dalam jangka waktu nggak sampai 6 bulan ya untuk pembagian dividen berikutnya. Ya biasanya bulan April atau Mei lah. Big Bang biasanya bagi dividen. Ya kalau habis cukup. Berikutnya Elsa ekor panjang ke atas ya, inverted hammer ini masih potensial target price berikutnya 620 ya. Memang Elsa ini sebelumnya mungkin sering kena alert saya ya, kena live alert ya. Kenapa kok sering kena live alert sebelumnya? Karena dia kalau kita lihat di sini alert saya sudah hitung ya akumulasinya. Dia paling pullbacknya 48 buah. Kemudian dia kalau naik lagi ke atas 505 atau 510 alert saya nggak salah ya. Itu dia akan menggunakan signal buy, tapi dia sebelumnya konsolidasi artinya naik turun naik turun. Nah, cuman dia posisinya masih bagus ya, karena belum kena stop loss ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau belum kena, ya Anda misalnya masih hold ya, ini sudah cuan mungkin kalau Anda sampai 550 ya Anda bisa bisa cuan 10%. Ya nggak lama. Ya. Nah, ini kalau dia menjelang penutupan dia berhasil bertahan di atas 550 hari ini atau besok penutupannya, ya kita boleh buy. Target price berikutnya 620. Kalau mau pakai acuan average up bisa pakai acuan high-nya hari ini 575. Jadi naik ke atas 575 kita boleh tambah lagi atau average up untuk Alsa ya. Target price berikutnya 620. Nah, ekor panjang ke atas itu bukan berarti pasti turun nggak. Karena saya fokusnya ke trennya, bukan ke candlestick patternnya. Ya memang inverse, potensial inversal ya, atau membalikan arah ya kalau ekornya panjang ya. Tapi kalau dilihat dari trennya ini sudah mulai mengarah ke atas MA20-nya dan candlenya masih di atas MA20-nya bagus. Walaupun sebelumnya di sini gagal, bukan berarti kali ini pasti gagal. Ya bukan berarti pasti berhasil ya. Sama dengan sebelumnya. Ya bukan berarti kali ini pasti berhasil. Ya seperti BBNI atau uh, Telkom kan testing resisten ya. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum tentu pasti berhasil, belum tentu. Yang penting adalah punya plan, pasang trade stop dan stop loss. Karena garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal dieksekusi sesuai dengan trading plan masing-masing dan risiko profile masing-masing. Ini asing masih akumulasi baik. Di kurang lebih seperti itu ya, cukup ya.
Berikutnya untuk di SSA ini sudah mulai naik, area buy weakness sudah saya gambarkan. Kalau sudah rajin nonton, catat harusnya sudah buy di 82.500. Nah ini dia akan testing 90.400 sampai 95.000. Anda mau buy boleh aja selama bertahan di atas 90.000 ya. Jadi Anda boleh buy-nya bertahap aja naik ke atas 95.000. Anda tambah lagi average up ya. Target pas berikutnya sekitar 100.000 sampai 110.000 ya. Untuk DSSA buy-nya bertahap aja. Nah, kenapa bertahap? Jangan terlalu banyak. Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Ya, jadi dia naik testing resistance 95.000. Kalau dia gagal ya kemungkinan dia akan turun lagi ke 76.000 atau bahkan bisa turun ke bawahnya. Makanya dia jangan terlalu banyak. Ya, boleh aja nyicil ke atas ya. Buy-nya itu average up ke atas. Karena trennya MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya jadi masih belum terlalu agresif. Kurang lebih cukup. Berikutnya HMSP dari segi laba bersih ada perbaikan ya. Di sini kalau kita lihat em, bentuk V panjang ini kalau dia breakout ke atas 920 masih menarik ya kalau mau bayang. Belum ketinggalan. Target price berikutnya 985. Setelah 985 kalau kita mundur ke belakang ini untuk HMSP sebenarnya untuk tahun depan ya ini masih ada potensial sampai naik ke 1.200-an ya. Ya target realistisnya mungkin sekitar 1.000 ini ya. 1.070 masih bisa ya. Jadi untuk MSP ini kalau kita lihat selama dia masih bertahan di atas SMA 20-nya ya dia masih bagus. Ini kalau mau buy and weakness memang agak jauh 785, 760 sampai 710. Itu area buy and weakness-nya. Karena dia testing resistnya tanggung, sekalian ikut lantai bangunan berikutnya 920 ke atas atau tunggu buy and weakness. Ya mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini ekor panjang ke atas loh sebelumnya gagal loh dia. Saya tunggu di bawah. Ya boleh aja. Tapi kalau dia breakout ke atas ya Anda harus berani buy high sell higher kalau follow the trend. Kalau nggak berani ya tunggu aja. Kalau dia pullback nanti testing MA20 nyantar. Nanti MA20-nya dites di 860 atau 920 kita nggak tahu. Ya nanti ya. Ya selama MA20-nya masih mengarah ke atas sih sebenarnya masih boleh. Atau banyak bertahap aja. Nyicil ya, nyicil ke atas. Ya. Masih belum ketinggalan tapi bukan berarti pasti naik ya kalau dia breakout ya tapi bukan berarti pasti turun yang penting ini trennya masih bagus ya jangan sampai kita itu terlalu kaku wah sebelumnya gagal pasti kali ini gagal ya jangan ya seperti itu. Kalau anda seperti itu kalau saya seperti tipe orang yang wah ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ini gagal loh nah dia turun gagal turun lagi bahkan lebih dalam turunnya ya ini 785 ke atas anda nggak bisa cuan dari 785 ke 880 atau 920 memang ada ekor panjang di sini. Tapi kan di 785 ke atas yang sudah saya gambarkan garis-garisnya kan harusnya Anda masih bisa cuan paling nggak 10% masih bisa 5% atau 10% lah ya. Masih bisa sebelumnya di sini. Nah, ya kalau misalnya tipe-tipe yang takut kena resisten saya bilang oh tunggu di bawah aja. Ya Anda ketinggalan cuan dari sini ke sini. Ya memang sih dikasih di sini bawahnya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang tinggal tuju aja gampang. Nah, seperti itu. Makanya prinsip saya adalah pakai tren ini MA20 ini gampang nggak MA20 mengarah ke atas dia naik ke atas MA20 nya buy. Harusnya sudah buy di sini juga. Ya sebelumnya kalau sering nonton video saya mengenai HMSP ya. Ya. Apalagi ini sudah ada live alertnya pasti ya. Kalau langganan tuh saya harusnya sudah buy HMSP juga. Ya, sebelumnya di sini. Ketika dia sudah naik MA20 ke atas. Ya Anda bisa cek ya. Harusnya sudah ada alertnya di sini ya tanggal 23 Oktober. Itu live ya. Oh. Ya terserah Anda. Anda bisa langganan atau kalau belum siap saya yakin sih kalau Anda nggak harus langganan sih, nggak harus bayar ke saya nggak. Karena kalau Anda rajin mencatat ya, itu membantu banget. Ya, saya bahas ya. Karena garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal Anda pantau sendiri aja. Tapi kalau sudah ada langganan alertnya ya, ya Anda tinggal nyalakan notifikasi di Telegramnya aja. Ya, sesuai dengan watchlistnya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya Unilever, ini masih bagus ya. Memang ada perbaikan fundamental, ada perbaikan kinerja. Nah, di sini kalau naik ke atas 2740, Anda boleh tambah lagi atau average up. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja. Selama bertahan di atas 2570 ya, Anda pasang stop lossnya di 2450 dulu yang di sini ya. Nah, memang masih sideways kalau dia breakout naik ke atasnya ini swing high yang di sini 2840, Anda buy up atau average up target price berikutnya 2940 sampai 3300. Ya. Saya yakin sih untuk ya, Unilever ini masih bagus ke depannya ya. Kalau kita lihat asing masih net buy. Ya. Nah, apakah Unilever ini murah? Kalau salah sebelumnya ada yang tanya ke saya ke sana. Relatif ya, murah itu relatif. Kalau misalnya kita bandingkan dengan masa kejayaannya dulu, ini di sini ya, tahun 2018 atau yang terakhir aja lah, 5 tahun terakhir 2002, eh, ini aja lah, COVID terlalu jauh, mungkin 2022 atau 2023 di 5.000.
Sekarang harganya 2.700 ya murah ya. Tapi secara PBV untuk Unilever itu masih mahal ya seperti itu. Tapi karena ada perbaikan fundamental ya dia masih bisa naik lagi. Yang penting adalah fokus ke trennya. Ini area buy weakness sudah saya gambarkan ada tiga ya. Tapi kalau uptrendnya kuat biasanya paling dekat ya 2570-an. Ya kalau dia pullback, rebound kita bersampai. Atau tunggu di 2340 maksimum di 2170. Atau nanti di MA20-nya aja ya. Karena MA20-nya masih belum dites. Tapi kalau nggak dites, nggak dikasih ya kita yang mau scalping atau swing 1 sampai 5 hari ya bisa buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Ini sudah saya gambarkan. Ya, cukup ya. Berikutnya gudang garam juga sama, laba bersihnya juga ada perbaikan. Ya, di sini ada resistennya di 17.600. Yang mau buy high sell higher boleh atau tambah lagi nanti ya 17.600 ke atas. Yang mau buy kita lihat menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 17.000 ya hari ini atau besoknya ya Anda boleh buy. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 17.600 tambah lagi target price berikutnya 18.875, 19.850 dan seterusnya. Yang mau buy Omicron gimana? Ini sebelumnya saya gambarkan di bawah. Ya, saya ganti aja. Jadi Anda bisa tunggu buy Omicron di 15.675 atau 14.225 sampai 14.825. Yang paling bawah saya hapus saja. Karena apa? Kalau dia sudah naik tinggi, kemudian Anda tunggu di bawah, takutnya nanti iya kalau iya ini sudah naik lagi sih MA20 ya bener ya. Tapi takutnya nanti kalau dia terlalu jauh turun lagi ke bawah, nanti uptrendnya selesai. Takutnya dia sideways lama di sekitar 12.000 sampai 14.000. Ya, seperti itu. Jadi kadang beli saham itu nggak harus nawar di paling bawah. Kalau terlalu bawah nanti ceritanya uptrendnya selesai, um, sideways atau dia malah downtrend ya saya nggak doakan yang jelek ya. Saya tidak pernah mendoakan saham itu turun. Makanya di grup itu kalau ada yang mendoakan saya saham turun, biasanya saya hapus komentarnya. Bukan saya otoritas, bukan otoriter, bukan. Karena bandingkan aja kalau sudah naik Anda doakan turun ya. Yang sudah beli di sini gimana? Kalau dia mau em, sudah buy untuk investasi, mungkin mau beli mobil baru atau motor baru atau mau ganti HP atau mau umroh atau mau menyekolahkan anaknya, ya nanti kan kasihan ya kalau cuan. Ya, seperti itu. Nggak perlu didoakan turun. Market selalu kasih kesempatan. Biasanya di MA20-nya. Buktinya ini dikasih kan. MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Harganya naik lagi ke atas MA20-nya. Anda boleh buy. Ya. Kalau Anda masih takut-takut ya akhirnya Anda ketinggalan dari 13.525 sampai 17.000. Ya. Seperti itu ya. Memang saya sering sebutkan gudang garam sebelumnya saya bahas bagus ya. Tapi saya sendiri nggak beli. Wah, kok seperti itu Pak Sunar? Ya karena kan saya sudah sebutkan dari awal. Saya itu sukanya di saham perbankan, Big Banks. Memang favorit saya sejak 2013 seperti itu. Saya fokusnya di sana. Ya, ya bukan berarti ya, Big Banks itu paling bagus. Enggak. Yang paling bagus lainnya banyak. Ya, yang penting follow the trendnya aja. Nah, ini kan sudah lihat mengarah ke atas, harganya di atas MA20 ya berarti bagus. Ya, seperti itu ya. Ya saya rasa sih cukup ya. Yang penting sudah ada plannya di sini. Garis-garisnya, trading range-nya sudah saya gambarkan. Tinggal ikutin aja, dicatat ya. Jangan lupa siapkan buku kecil ini ya untuk mencatat ya. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup ini sudah 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 14 saham. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak, tetap semangat ya.